Ustadz akan memberikan 3 pertanyaan, dan bagi siapa saja yang dapat menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka kami mohon untuk raise hand kembali, dan yang benar jawabannya akan diberi hadiah berupa buku atau kitab. Mungkin sekian mukadimah yang dapat Anda sampaikan, dan selebihnya Anda persilakan pada Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA hafizahullah ta'ala. Falyatafaddal syukur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk manusia terindah, manusia termulia, manusia terbaik. Ini orang-orang biar tahu, di antara seluruh penduduk bumi ini, yang pernah hidup, yang masih hidup, dan yang akan hidup, ketahuilah yang termulia adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mungkin ada yang mengatakan itu klaim karena engkau seorang muslim. Ya, Anda muslim. Dan Anda percaya itu. Kau nggak percaya? Buktikan. Sebutkan orang-orang yang pernah hidup di muka bumi ini, yang pernah hidup, yang mereka secara fisik indah, secara penampilan mengenakan dipandang, secara muamalah baik, secara kontribusi untuk umat manusia besar, bermanfaat, bukan dengan matinya selesai manfaat mereka. Kemudian engkau bandingkan dengan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau akan mendapati semuanya itu, ya, hanya butiran debu bila disandingkan dengan baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bayangkan jamaah, Allah Azza wa Jalla nanti akan menampakkan apa yang Allah ucapkan sekarang di hari kiamat. Tatkala seluruh umat manusia dikumpulkan jadi satu. Kalau sekarang ya ada mengatakan fulan ya orang terbaik, orang paling mulia di masa sekarang ini. Ketika nanti semuanya dibangkitkan dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, kemudian di situ Allah hendak menampakkan kemuliaan Nabi Muhammad alaihissalam yang hari ini ada yang mencelanya. Tapi hari itu menjadi hari penyesalan terbesar buat mereka yang tidak mengakui bahwa Muhammad alaihissalam adalah manusia terindah yang pernah ada di muka bumi. Habibati fillah, hari ini kita akan berbincang, akan mengkaji tentang perbincangan penghuni neraka. Penghuni surga ngobrol, berbincang-bincang di antara mereka. Bapak sama anak, anak sama bapak, kawan sama kawannya. Allah menceritakan hal itu. Mungkin kita akan bahas di perjumpaan yang akan datang. Penghuni neraka juga ngobrol mereka. Tapi bukan ngobrol keindahan. Mereka berbincang tentang penyesalan. Di antara mereka sendiri. Kemudian nanti kita juga akan bahas bagaimana perbincangan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ternyata di kehidupan nanti, penghuni neraka itu masih bisa ngobrol sama penghuni surga. Untuk apa jemaah? Itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga.
tatkala mereka ngobrol sama penghuni neraka, lalu mereka mendengar cerita orang-orang di neraka, siksaan yang didapat sama mereka, apa yang akan terjadi dengan penghuni surga, mereka akan semakin bahagia. Tatkala Allah menyelamatkan mereka. Sedangkan penghuni neraka, tatkala mendengarkan ceritanya penghuni surga, itu menjadi adab buat mereka. Mereka akan semakin menyesal. Haibati fillah, di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran ini jemaah, di dalamnya ada ilmul awwalin, ilmu yang terdahulu Allah sebutkan di sana. Peristiwa-peristiwa zaman lalu. Peristiwa terjadinya banjir bandang yang menenggelamkan dunia. Peristiwa adanya Romawi. Adanya sebelum Romawi, adanya Fir'aun. Adanya Thamud. Adanya Ad. Adanya Namrud. Allah ceritakan. Yang kau tidak akan dapatkan di kitab-kitab lainnya. Kecuali dengan tambahan dan penyimpangan-penyimpangan. Sedangkan di dalam Al-Quran Karim full. Seakan-akan kau melihat kejadian itu. Tanpa pengurangan, tanpa tambahan. Cerita yang akan datang sebelum terjadinya kiamat, cerita setelah kiamat, iya. Cerita setelah orang-orang masuk ke surga dan masuk ke neraka, iya. Udah disebutin. Ini yang namanya ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah tuh menceritakan nanti penghuni neraka itu akan ngomong apa. Supaya kita yang mendengarkan cerita tersebut berhati-hati dan waspada. Agar supaya kita mengetahui kenapa mereka ngomong seperti itu. Kenapa mereka masuk neraka. Kita juga belum berbincang tentang dahsyatnya azab neraka. Tapi kalau kita mendengar perbincangan, kita bisa bayangin. Mungkin nanti ada kajian khusus membahas tentang dahsyatnya atau beragamnya azab di dalam neraka sesuai dengan amalan. Apa yang engkau tanam, itu yang engkau tuai. Barang siapa yang menanam pasir, dia akan menuai badai. Barang siapa yang menanam duri, dia akan terluka dan akan menyesal. Ada beberapa yang akan kita bacakan tentang perbincangan penghuni neraka. Yang pertama, coba dibuka Qur'annya di surat Al-Mulk ayat 6 sampai 11. Nah, tafadhal lagi surat Al-Mulk ayat 6 sampai 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan.
sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh. Seorang pemberi peringatan telah datang pada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami... Di ruangan yang kecil, Anda menyampaikan peringatan Allah. Semua orang di berbagai penjuru dunia dapat menyimak peringatan, dapat menonton, dapat merenungkan kalau mau. Di mana ada listrik, di mana ada sinyal, dan ada alat yang dipegang, orang itu bisa cari apa yang dia inginkan. Maka dikatakan kepada mereka, alam ya'tikum nadhir. Kata mereka, ya udah datang. Tapi kita dustakan. Dari awal mereka nggak suka sama peringatan itu. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalam yang beliau sudah meninggal dunia 1431 tahun yang lalu. 1431 tahun yang lalu. Tapi kenapa sekarang ramai? Allah ingin menyampaikan peringatan ini kepada mereka. Nggak ada alasan lagi kalian. Di berbagai penjuru dunia, di Eropa, di Amerika, nama Muhammad alaihissalam muncul. Di media-media mereka. Di medsos mereka. Lalu ada yang mengatakan belum datang. Beliau sudah meninggal 1431 tahun yang lalu. Tapi Allah ingin orang-orang dunia mendengar lagi tentang Nabi Muhammad SAW. Nggak ada alasan. Maka ketika ditanyakan kepada mereka, datang kepada kalian peringatan, iya datang. Tapi kita mendustakan. Kita nggak percaya. Bahkan kita mengatakan Allah tidak menurunkan apa-apa. Yang lebih parah lagi, kita mengklaim tuh para nabi yang diutus. Apa kata mereka? In antum illa fi dhalalin kabir. Ini ucapan penghuni neraka. Mereka mengakui dosa mereka. Kita sampaikan kalian itu orang-orang yang berada dalam kesesatan yang besar. Kenapa Perancis? Kenapa orang-orang membuat karikatur itu? Karena mereka nggak percaya. Tapi peringatan Allah udah nyampe kepadamu. Udah sampai. Nggak ada alasan lagi kok untuk menolak. Dengan alasan apa? Dikatakan, kita terima beritanya nggak benar. Baca yang benar. Lalu apa kata mereka? Setelah mereka mengakui itu, bahwa mereka melakukan kesalahan, peringatan udah datang, lalu mereka mengatakan, waqalu law kunna nasma' aw na'qil. Mereka mengatakan, andai kata kita dulu mau mendengarkan, dikasih tahu nih ustadznya ceramah, dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita mau dengar, kajian nggak didengerin. Jamaah, kita bisa ngelihat sekarang ini. Antum bisa ngelihat, antum masuk ke YouTube. Antum lihat berapa orang yang dengarkan kajiannya Ustadz dan berapa orang yang mendengarkan musik. Berapa orang yang mendengarkan Al-Quranul Karim dan berapa orang yang mendengarkan musik. Kok engkau bisa lihat? Kajian-kajian itu yang nonton hanya beberapa ribu. Tapi tontonan-tontonan yang omong kosong. Bahkan sebagian tontonan mengandung dosa. Yang nonton itu puluhan juta. Puluhan juta. Kenapa? Memang banyak orang yang gak mau dengar kajian. Gak mau dengar peringatan. Ditutup kupingnya. Lewat peringatan, dia langsung, bukan dia tonton. Dia jadi follower mungkin. Karena kadang-kala bingung memang. Ketika melihat, kita ngobrol sama teman-teman di studio. Tentang channel kita ya.
Kita ingin bagaimana channel FRB ini, kita punya Lorong Paradisa, itu bisa didengar oleh orang banyak. Tapi kadang-kala yang nonton, ya cuma 10.000, 20.000, subscribernya 800.000. Kalau 10% aja yang nonton seharusnya 80.000. Ketika melihat kita Instagram, ada 1,5 juta followernya. Kalau yang nonton 10%, 150.000. Artinya yang sudah menjadi subscribe itu belum tentu nonton. Yang jadi follower belum tentu nonton. Ingat, para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Para nabi itu mewariskan ilmu. Dan tugas pewaris para nabi yang menyampaikan. Nabi mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku, walaupun 1 ayat. Makanya kejadian Perancis, jemaah, yang seperti itu kemarin ini benar-benar suatu momentum untuk kembali menyampaikan atau menyegarkan peringatan Allah Azza wa Jalla. Allah telah mengutus seorang nabi namanya Muhammad SAW, penutup para nabi. Tapi kau mau dengar nggak? Maka penghuni neraka mengatakan, kalau kita mau dengar, pertama dengar dulu. Dengar dulu. Karena untuk mendapatkan hidayah, itu ada jalannya. Salah satu jalannya mendengarkan. Kalau engkau nggak mau dengerin, kasih tahu nggak mau dengerin, dimatikan. Yang didengarkan perkara-perkara yang tidak berguna, yang hanya membuat perutmu ketawa, bukan mulutnya lagi ketawa, perutnya ketawa kadang-kadang. Hanya itu yang diinginkan. Maka kata penghuni neraka, kita kalau mau dengerin, mau memikirkan, nggak mungkin kita jadi penghuni neraka. Nggak mungkin. Gimana jemaah kita mau jadi penghuni neraka? Andai kata kita sedang di jalanan, lalu ada yang namanya rambu-rambu. Tertulis di sana, jalan ini jalan buntu di depan jurang. Mungkinkah kita akan terus melaju untuk jatuh di jurang? Nggak mungkin. Tapi karena kita nggak baca rambu-rambu itu. Kita nggak baca. Atau kita baca nggak paham, nggak mau direnungkan. Tulisan hati-hati licin, jangan ngebut. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mau gimana lagi? Allah ceritakan hal itu agar kita nggak jadi seperti itu. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 12 sampai 16. Coba dibaca. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Apabila ia atau neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan pada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan sebagai tempat kembali bagi mereka?
Bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya atau surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah ceritakan peristiwa yang terjadi di padang mahsyar. Bagaimana tatkala orang-orang ini digiring ke neraka, bagaimana neraka tatkala melihat orang-orang tersebut. Ini belum nyampe nih. Neraka belum nyampe ke mereka, mereka juga belum masuk ke neraka. Mereka mendengar suara gemuruh neraka yang membuat jantung itu bisa putus. Ketakutan mereka mendengar suara tersebut. Berapa banyak orang kok dikagetin atau pingsan. Mendengar suara yang menakutkan, nggak bisa bergerak dia. Ketakutan. Tatkala dimasukkan, dilemparkan ke neraka, dalam kondisi dibelenggu, di tempat yang sempit, di situ mereka teriak, wa subura. Mereka ingin binasa, teriak binasa. Minta kebinasaan. Biasanya orang kalau punya musibah kadang-kadang dan tidak mampu menerimanya, dia berharap mati, dia berharap binasa, dia nggak ingin hidup. Mereka teriak-teriak, melampiaskan kesedihan dan penyesalan mereka. Lalu dikatakan, hari ini kau jangan minta kebinasaan sekali. Silakan kau berulang kali teriak-teriak, silakan. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Tidak akan menjadikan dirimu jadi lebih. Kalau di dunia jamaah, orang itu dengan teriak, kadang-kala kan penyesalan mereka, bukan penyesalan ya, musibah itu jadi lebih nyaman. Legalah dia. Tapi di sana, nggak ada kelegaan buat mereka. Maka dikatakan, La tad'ul yawma thuburan wahida. Kalian jangan minta kebinasaan sekali. Silahkan engkau minta berulang-ulang. Tapi tetap itu tidak akan meringankan siksa buat kalian. Lalu Allah menyebutkan, terus mana yang lebih baik? Itu penghuni neraka teriak-teriak nantinya. Minta kebinasaan. Mana yang lebih baik? Surga Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan bicara apa yang dibicarakan oleh penghuni surga. Ahibati fillah. Di surat Al-A'raf ayat 38-39 Allah Azza wa Jal menceritakan tentang penghuni-penghuni neraka yang masuk. Mereka masuknya nggak berbarengan. Ada yang udah masuk duluan. Ada yang masih menyusul. Semua sesuai dengan amalannya. Akan terjadi dialog antara yang masuk duluan dengan yang masuk terakhir. Dengan yang menyusul. Apa obrolan mereka? Mari kita simak. Di surat Al-A'raf ayat 38-39. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat
setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan pada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksa api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu atas karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Barakallahu fikum. Nih, bagaimana dalam neraka itu? Mereka udah masuk neraka bareng-bareng, sudah di dalam neraka, mereka saling melaknat, saling mencaci maki. Mereka ingin melampiaskan tadi yang namanya penyesalan mereka. Orang yang masuk duluan, pemimpin-pemimpin mereka, guru-guru mereka, yang masuk duluan ke neraka, mereka mengatakan, orang-orang yang terakhir masuk, mengatakan, wahai Rabb kami, ini mereka ini loh yang menyesatkan kami. Banyak ungkapan, ya apa kata guru lah. Kadang-kala orang bawah itu ikut kata komandan-komandan mereka. Lalu pada hari kiamat, para pengikut ini akan mengatakan kepada Allah, tuh ya Allah, mereka ya Allah yang menyesatkan kami. Lalu kata mereka, fa'atihim adaban dhi'fan minan nar. Berikan kepada mereka ya Allah berlipat ganda azab. Subhanallah. Karena mereka merasakan gara-gara pemimpin-pemimpin ini, gara-gara tokoh-tokoh ini yang selama ini dalam kehidupan dunia mereka diidolakan. Ini orang-orang jadi followernya mereka. Tatkala mereka masuk neraka, mereka minta tuh tokoh-tokoh dikasih azab lebih. Tapi kata Allah, likullin jazaa, semuanya dapat kelipat gandaan itu sesuai dengan amalannya. Kalian cuma nggak tahu. Hanya saja itu menjadi siksa batin mereka. Ternyata harapan mereka selamat nggak ada. Mau selamat gimana? Yang diikutin masuk neraka. Dan ingat sabda Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Atau anta ma'aman ahbabta. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kenapa kita nggak boleh mencintai orang-orang kafir? Kenapa kita nggak boleh memberikan loyalitas kita kepada orang-orang kafir? Karena mereka bakal masuk neraka gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nanti ketemu di surga sama orang-orang kafir fulan-fulan, kata siapa? Engkau dengar cerita dari mana? Tatkala ada orang kafir dalam neraka, nggak ada. Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Akhirnya pemimpin-pemimpin ini mengatakan, udah kalian itu apa sih? Kenapa kalian minta sama Allah supaya kita diadab berlipat ganda? Kalian nggak punya keutamaan atas kita, kemudian kalian boleh meminta sama Allah agar kita dikasih azab. Sudah kalian rasakan tuh azab. Ketika itu pemimpin-pemimpin ini yang di neraka mengatakan kepada pengikut-pengikut mereka, fadzuqul azab bima kuntum taksibun. Rasakan ini azab karena kelakuan kalian. Bukan jangan katakan karena mengikutin kita, karena kelakuan kalian sendiri. Siapa yang nyuruh kalian mengikutin kita? Kira-kira seperti itu yang dikatakan. Jadi kalian dapat azab itu bukan karena mengikutin kita. Karena kelakuan kalian sendiri. Ahibati fillah. Kalau kita melihat di ayat-ayat yang lainnya, Allah memperjelas jemaah bagaimana orang-orang yang masuk neraka itu penyebabnya karena menolak Al-Quranul Karim ini. Karena tidak mau mendengarkan petunjuk Al-Quranul Karim. Kembali kepada cerita
di surat Al-Mulk tadi. Mereka mengatakan ketika udah masuk neraka, "Lau kunna nasma au naqil." Kalau kita mau mendengarkan sebenarnya, mau dengerin nih kajian sebentar. Dengerin nih Quran. Duduk. Coba dipikirkan kehidupan ini. Maka kalian gak akan masuk neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Nah, tafadhol kita akan baca surat As-Saba ayat 31 sampai 33. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan pada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata pada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami akan menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata pada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata pada orang-orang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu siang, pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fikum jamaah. Jadi semua itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan. Engkau nggak akan diazab dengan amalan orang lain. Makanya Allah ceritakan nih, bagaimana orang-orang kafir ini menyatakan kami nggak akan beriman dengan Al-Quran Karim, wala dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Itu ajakan mereka, propaganda mereka sampai hari ini. Ada orang-orang yang menyerukan agar tidak beriman kepada Al-Quran Karim. Muslim, sebagian Muslim mengatakan Al-Quran itu bikinan Muhammad alaihi salatu wassalam, yang disusun oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Quran itu bukan kitab suci, subhanallah. Maka nanti tatkala mereka disidang, lalu mereka saling berbantah-bantahan. Kalau disebutkan dalam ayat ini orang-orang yang lemah dan orang-orang yang menyombongkan diri, ini adalah para pengikut dan tokoh-tokoh mereka.
para tokoh yang punya harta, yang punya kedudukan. Ini orang-orang yang lemah yang menjadi pengikut. Karena kadang-kala dia menjadi pengikut ya karena syahwat juga, karena fulus, karena harta. Apa kata mereka? Laula antum lakunna mu'minin. Andai kata bukan gara-gara kalian. Ini ucapan mereka nanti. Pasti kami sudah beriman. Ini gara-gara kalian nih. Kata para tokoh, para pemimpin, para guru-guru ini. Mereka bertanya. Anahnu sadatnakum 'anil huda. Apakah kami menghalangi kalian dari mengikuti petunjuk? Kami memaksa kalian untuk menjadi pengikut kami. Ketika petunjuk itu datang, apakah kami yang menghalangi kalian? Enggak. Kalian memang pelaku dosa. Maunya kalian ikut kita. Maunya kalian. Baru sadar tuh para pengikut. Karena memang gak dipaksa untuk mengikuti. Lalu mereka mengatakan, ya sebenarnya gara-gara kalian sih. Yang selalu menghiasi keburukan seakan-akan itu kebenaran. Kebaikan. Kalian gambarkan yang batil itu seakan-akan itu al-haq. Dengan media-media, dengan ucapan-ucapan kalian ya. Berapa banyak kita melihat kebatilan itu dibungkus dengan kebenaran. Diikutin sama orang. Itu yang terjadi. Siang malam kalian godain kita sebenarnya. Katanya para pengikutnya. Katanya orang-orang yang lemah. Siang malam. Gak berhenti-berhenti. Maka media nih jamaah subhanallah. Kalau dikatakan dulu makrul lail wan nahar. Kerjaan kalian bermakar godain kita siang malam. Dan hari ini siang malam beneran jamaah. Bisa 24 jam tuh. Godaan itu datang. Membuat para pengikut ini tergoda. Mengikuti pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ajakan-ajakan yang nyeleneh. Sekali lagi mereka yang memiliki media yang dapat menyebarkan propaganda tersebut. Kalian perintahkan kepada kami untuk kufur kepada Allah. Tak beriman sama Allah. Membuang agama. Seakan-akan agama ini ya menjadi penghalang dari kemajuan. Ya mereka akhirnya menyembunyikan penyesalan itu. Ketika mereka melihat azab Allah SWT. Ya udah gak bisa apa-apa. Perdebatan yang terjadi itu. Bukan berarti dapat meringankan azab buat mereka. Mereka selamat dari azab Allah SWT. Enggak ada. Udah selesai. Waktu kita itu cuma hidup di dunia ini. Ketika ajal datang menimpa, ada lagi saja. Ahibati fillah. Di surat Fussilat. Ayat 29. Kita akan menyimak bagaimana orang-orang kafir ini minta kepada Allah. Kepingin lihat mana yang menyesatkan kami. Kata dia. Mereka ingin melampiaskan marah mereka. Namun mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Agar orang-orang yang menyesatkan mereka itu. Ya paling tidak. Mereka bisa menginjak-injak mereka dengan kaki mereka. Sakit hati, dibohongin. Tapi engkau mau dibohongin. Dibacakan ayat Allah nggak mau. Disampaikan hadis Nabi nggak mau. Malah dikatakan orang-orang menyampaikan kebenaran ini. Dianggap pendusta. Dianggap orang-orang yang terbelakang. Yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Coba dibaca. Surat Al-Fussilat ayat 29. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا أرنا الذين وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس
نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Dan orang-orang yang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami meletakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah atau hina. Bayangkan jemaah, mereka ingin, mereka sakit hati, masuk neraka nih mereka. Mereka merasa dibohongin, disesatkan oleh, ya ada golongan dari bangsa jin, ada golongan dari bangsa manusia, yang mereka berkolaborasi untuk menyesatkan manusia. Dengan apa? Dengan berbagai cara. Mereka minta supaya mereka bisa berjumpa. Mana sih yang menyesatkan kita dulu? Ada fulan. Kenapa jemaah? Kalau kita mundur ke 3 ayat sebelum ayat yang kita baca, kita akan tahu model dan cara mereka menyesatkan manusia itu kayak apa. Supaya kita jangan tergoda sama bentuk-bentuk penyesatan yang dibungkus dengan ya kebenaran. Coba kita baca ayat 26 sampai 28 di surat Fussilat. Nah. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras pada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh akan kami beri balasan pada mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Barakallahu fikum. Mereka itu gak mau dengerin Quran. Bahkan menghasut orang supaya gak mendengarkan Al-Quran. Coba kita ngelihatnya. Acara-acara di televisi, di mana-mana. Berapa persen sih di dalam program-program itu yang memperdengarkan manusia kepada Al-Quranul Karim? Nggak ada. Kalau ada pun 1-2 jam, selesainya jangan dengerin Quran. Tapi itu pilihan kita. Makanya tatkala masuk neraka, mereka mana sih? Bangsa jin dan manusia menyesatkan kami. Nggak bisa, itu pilihanmu. Sekarang kita kalau dihadapkan ke sebuah televisi, kita pegang remote. Kita pegang remote nih. Di sana ada acara-acara yang menarik. Yang sesuai dengan nafsu kita. Di situ ada acara-acara untuk mendengarkan Al-Quran Karim, mendengarkan ayat-ayat Allah. Tapi kita milih mana pada waktu itu? Engkau pilih mana? Kan pilihan. Apakah para pemimpin-pemimpin itu memaksamu untuk menonton hal-hal yang tidak berguna? Enggak. Engkau kan yang pegang remote. Engkau yang bisa taruh nomor 1, nomor 7, nomor 10. Namun mereka membuat program yang membuat manusia untuk meninggalkan Al-Quran kan dia. Usaha itu ada. Oleh karena itu, nggak ada keringanan buat mereka, jemaah. Mereka berdebat.
Mereka meminta keringanan jamaah. Coba kita baca surat Ghafir. Surat Ghafir. Nah, bagaimana ayat 47 sampai 50, bagaimana perdebatan mereka. Mereka ingin meminta keringanan karena mereka merasa ditipu ya. Kadang-kadang ini orang yang ditipu. Kan anak-anak ketipu Ustaz, umpamanya. Gimana lah minta keringanan. Kok antum bisa ditipu? Antum gak belajar. Kembali masalahnya kita gak mau dengar. Mereka berdialog, berdebat, berbantah-bantahan. Antara siapa? Kembali antara pengikut dengan pemimpin nih. Sama tokoh-tokohnya nih. Yang menjadi pengikut merasa ditipu sama tokoh-tokohnya. Tokohnya mengatakan, kalian yang mau ikut kita. Kok sekarang kita disalahkan sama kalian? Bukankah udah datang peringatan kepada kalian? Kok malahan kalian mau mengikuti kesesatan? Nah, silakan dibaca. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata pada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kami semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan putusan antara hamba-hambanya. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata pada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah pada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang padamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri. Namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Subhanallah syafa'ah. Tuh mereka berbantah-bantahan. Lalu nih para pengikut yang lemah. Biasanya kan yang jadi pengikut tuh yang lemah. Siapa yang diikutin? Yang kuat. Yang mereka ikutin. Apa yang mereka katakan? Kita kan jadi pengikut kalian dulu. Menservis kalian, melayani kalian, ngikutin kalian. Kira-kira kalian bisa nggak? Ya, sebagian azab kami ini gimana dilepaslah? Apa kata para tokoh mereka? Gimana kita sama-sama di neraka ini? Mau dilepas gimana azabnya? Mau kemana kita? Karena mereka tahu nggak mungkin nih tokoh-tokoh mereka meringankan azab, lalu mereka meninggalkan tokoh-tokoh mereka, cari solusi lain. Apa? Mereka berdialog sama penjaga-penjaga neraka jahanam. Dia minta agar para malaikat itu berdoa memohonkan kepada Allah agar diringankan azab penghuni neraka sehari saja. Sehari.
Jemaah, ketika di dunia kita melihat orang-orang yang dipenjara itu ada yang namanya keringanan hukum buat mereka. Akhirnya mereka dipotong masa tahanan, dipotong kelakuan baik, ini itu macam-macam. Barulah mereka bisa keluar. Yang seharusnya 10 tahun jadi 7 tahun. Kadang-kadang ada seperti itu. Atau separuhnya. Di hari kiamat. Tuh orang minta sehari. Bukan setahun. Sehari. Apa kata malaikat penjaga neraka jahanam? Gak didoakan, gak dimintakan kepada, ditanya. Apa pertanyaannya? Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinah. Udah datang gak utusan-utusan Allah kepada kalian, membawa kebenaran, membawa penjelasan-penjelasan? Kata mereka, iya udah datang. Apa kata malaikat penjaga neraka jahanam? Fad'u, silahkan kalian minta sama Allah. Kalian minta keringanan, minta sendiri kalian. Dan kita tahu doa orang-orang kafir omong kosong. Karena kalian memang tidak mau mengikuti kebenaran. Ahibbatifillah. Apa sih propaganda para tokoh, para pemimpin ini kepada pengikutnya? Agar pengikutnya itu tertarik untuk mengikuti ajaran mereka, untuk mengikuti jalan mereka, gaya hidup mereka. Salah satu propaganda mereka itu mengatakan, udahlah kalian gak ada urusan, kalian ikut ana. Masuk surga nanti. Dosa-dosa kalian ana yang nanggung, gak usah takut. Ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang mengatakan kepada anak buahnya, udah, kau bunuh dia mamanya. Dosanya aku yang tanggung. Engkau siapa bisa nanggung dosa kita? Tapi banyak orang termakan dengan propaganda ini. Allah ceritakan di surat Al-Ankabut ayat 12. Nah, silakan dibaca. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. Dan orang-orang yang kafir berkata pada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sungguh mereka benar-benar pendusta. Para pendusta, siapa? Tapi kenapa kok diikuti? Karena setelah kita mengikuti penyeru-penyeru kebatilan itu, nafsu kita mau. Jadi propaganda mereka itu kayak gitu. Udah kau ikut aku. Dosa-dosa mau kau yang tanggung. Aman. Kalau ikut aku, nanti ketika dihisab, ketika lewat neraka jahanam, selamat insyaAllah. Engkau mikul dosamu sendiri gak mampu kok mau mikul dosa orang lain. Maka hati-hati dengan ungkapan-ungkapan yang mengatakan kalau engkau ikut aku, dosa-dosamu diampuni. Sudah selesai. Loh, yang dosa-dosanya akan diampuni itu kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini yang saya sampaikan kepada seluruh penduduk bumi ini yang sedang ribut dengan urusan Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kalian cinta sama Allah, pencipta langit dan bumi ini, ikutin aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Terus, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kalian diampuni. Subhanallah. Itu yang benar. Tapi kalau ada tokoh-tokoh di masyarakat ya, yang menyampaikan kepada pengikutnya, kalian jangan takut, ikut aku, dosa kalian diampuni semuanya. Atau nanti aku yang nanggung dosa kalian. Nanti kalian semua masuk surga dulu, aku yang nungguin. Subhanallah. Nggak ada kayak gitu.
Itu hanya propaganda, hanya tipuan, hanya kebohongan dan dusta. Nanti mereka akan menyesal. Dan yang terakhir nih, di surat Al-Ahzab, sebelum yang terakhir nih, surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Allah menyampaikan, menceritakan kepada kita ucapan penghuni neraka. Apa yang mereka katakan nanti? Ya, silakan dibaca. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan ke dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula pada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Itu ungkapan penghuni neraka. Apa kata mereka? Kami cuma pengikut. Kami ngikutin. Ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Kalau mau ikut-ikutan, ikuti Allah dan Rasulnya. Makanya mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kalau dulu kami mau nurut sama Allah, dikasih tahu nih loh, Allah minta kita seperti ini. Disampaikan ini loh sabda Nabi SAW. Tapi nggak mau. Apa kata mereka? Inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kita tuh menuruti, mematuhi pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami. Mereka benar-benar menyesal, tapi nggak ada gunanya, jemaah. Mereka ingin keluar dari neraka. Mereka ingin memperbaiki kesalahan mereka untuk hidup kembali di dunia, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Nggak ada kesempatan itu. Nggak lama kita hidup di dunia. Maka yang bisa mereka lakukan, mereka minta supaya menyesatkan mereka ini diadab double. Dilaknat dengan laknat yang besar. Tapi apakah itu akan meringankan azab buat mereka? Nggak ada. Barakallahu fikum. Masih ada beberapa pembicaraan penghuni neraka di dalam Al-Quran Karim yang seharusnya kita baca Quran. Ketika lewat ayat itu kita merenungkannya. InsyaAllah mungkin pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang pembicaraan penghuni neraka dengan penghuni surga. Obrolan di antara mereka. Agar kita tahu bahwasanya Allah SWT telah memberikan nikmat yang begitu besarnya kepada penghuni surga dan memberikan azab yang sangat menyakitkan buat orang-orang yang berada di neraka. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, fadhal barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kami sampaikan pada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Bersalama MA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada dua partisipan Ustaz yang raise hand. 3 sekarang. Pertama Al-Ukht Ika Puspita, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan bek Ustaz, kaifa halu? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta tim dan seluruh umat manusia. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin.
Iya Ustadz, ini saya mau minta nasihatnya Ustadz terkait karena udah mau awal tahun kan Ustadz, ini biasanya sudah mulai banyak yang akan berdatangan sponsor gitu Ustadz. Ini saya mendengar kisah neraka ini saya jadi takut Ustadz, dan berusaha mungkin semoga bisa menyelamatkan saya dan anak-anak dan pekerjaan saya dari neraka Ustadz. Amin ya robbal alamin. Allahumma amin. Amin. Gini Ustadz, saya mau tanya mana yang halal dan mana yang haram ya Ustadz untuk kita terima, semisal ada sponsor atau semisal ada kegiatan untuk tim futsal Ustadz gitu. Jadi saya mau bertanya kalau seandainya sponsor, alhamdulillah sih Ustadz sejauh ini bos saya memang sangat-sangat menyerahkan semua sponsor itu ke saya gitu Ustadz. Jadi saya yang berhak untuk menerima ataupun enggaknya gitu, dan beliau juga sangat setuju sih Ustadz. Semisal kayak ada rokok yang nawari, beliau juga nggak mau. Terus kayak semisal ada sekarang tuh yang lagi banyak ini Ustadz, online betting itu jadi seperti judi gitu Ustadz, bandar judi yang dia menawarkan ke klub-klub futsal dan sepak bola, dan di situ juga alhamdulillah bos saya juga dia nggak mau gitu kan. Terus kayak seperti bank-bank komersil juga mereka menawarkan, dan alhamdulillah bos saya juga nggak mau karena ya kadang mereka juga ininya juga mesti kalau pertimbangannya sih kayak agak lebih resiko seperti itu sih Ustadz. Itu yang mau saya tanyakan Ustadz. Terus bagaimana caranya saya juga mengedukasi anak-anak terkait misalnya gini Ustadz, kita ada pertandingan di luar kota gitu kan. Nah pertandingan di luar kota itu sifatnya untuk seperti undangan gitu Ustadz, seperti tamu undangan. Nah tapi untuk yang di wilayah kota-kota itu sendiri tuh mereka memungut biaya untuk pendaftaran, tapi untuk tim Black Seal mereka tidak memungut biaya karena statusnya adalah sebagai tim undangan gitu Ustaz. Tapi saya tahu dari hadiahnya itu pasti diambil dari pembayaran itu Ustaz gitu, dan itu status uang pembayaran itu gimana, dan apabila anak-anak nggak mau terima, apa bisa uang pembayaran itu kita sedekahkan gitu Ustaz. Ya. Seperti itu sih Ustaz. Nah, terus yang kedua ini Ustaz, saya mau tanya kalau seandainya di surat Al-Mulk itu kan tadi bagian yang tentang ayat neraka itu dari ayat 6 sampai 11 ya Ustaz. Itu kalau seandainya di setiap ayat kita baca kita baca untuk perlindungan dari api neraka itu di setiap ayat atau bisa di terakhirnya aja Ustaz? Itu aja sih Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, barakallahu Ustaz, saya minta doanya ya Ustaz supaya saya istiqomah. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Ijman. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Ini berkaitan antara anak buah sama atasan. Kalau tadi di penanya, alhamdulillah atasannya baik masih. Atasannya tidak mau menerima beberapa sponsor yang berbau haram tadi. Tapi kadangkala ada atasannya yang mau itu. Anak buah kadangkala harus mau. Itu pilihan, nggak ada lagi pemaksaan. Ustaz, kalau anak nggak turutin atasan Ustaz, ketika dia nyuruh anak nerima sponsor-sponsor rokok atau sponsor-sponsor tadi judi online, itu atasan yang nyuruh. Kadang-kadang tuh atasan mau udah kalian kerjain, aku yang nanggung dosanya. Dan kita sudah tahu tadi ayatnya. Itu propaganda bohong mereka. Mereka nggak akan bisa menanggung dosa kita. Kita akan dihisab dengan apa yang kita lakukan sendiri. Maka alhamdulillah kalau dikatakan tadi ada atasan-atasan yang tahu diri. Dan anak buah alhamdulillah yang ada yang udah ngaji, udah belajar. Jadi buat para anak buah ini, tatkala atasan itu meminta sesuatu, tolong engkau tanya dulu, seperti yang ditanyakan tadi. Dalam agama boleh nggak kayak gini? Kayak gini nih boleh enggak? Ketika nggak boleh, ya kita tinggalkan. Loh, tapi atasan minta, nggak ada urusan sama atasan. Nanti aku dipecat Ustaz, bismillah, bumi Allah luas. Ustaz enak banget ngomong kayak gitu. Iya, bumi Allah luas. Dan yang memberikan rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Engkau hanya salah satu dari miliaran manusia yang ada di muka bumi. Dan Allah ngasih rezeki kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada dirimu. Masa nggak yakin sama Allah SWT? Maka itu yang perlu jadi pertimbangan. Yang kedua, ketika berbicara tentang tadi lomba-lomba jemaah ya, ketika lomba-lomba yang diadakan ini mengambil hadiah dari pendaftar, ini bermasalah. Tapi kalau mereka mengambil dari pendaftar, nggak semua pendaftar, sebagian pendaftar saja. Ana membaca beberapa fatwa ulama nggak ada masalah, karena bukan dari semua pendaftar diambil, atau ada tambahan lagi dari sponsor hadiahnya ya, sehingga bukan dari murni dari pendaftaran, tapi ada sponsor macam-macam hadiahnya. Insya Allah
nggak masalah yang seperti itu. Kalau dikatakan tadi gimana hasilnya, kalau memang diperbolehkan maka jadi halal untuk diambil hasilnya buat anak-anak tadi. Kalau bicara dia sedekah kan dia akan jadi lebih mulia ketika ingin berhati-hati. Terus pertanyaan yang apa lagi? Apa? Oh, surat Al-Mulk. Iya jemaah. Ini berkaitan dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW itu ketika beliau sholat malam ya, ketika beliau jadi imam, ketika beliau sholat sendiri di sholat malam ini, tidaklah beliau melewatin ayat adab, melainkan beliau minta perlindungan kepada Allah SWT. Tidaklah beliau melewatin ayat rahmat, melainkan beliau minta rahmat Allah SWT. Berkaitan dengan surat Mulk itu, apakah kita di setiap ayat tentang neraka kita minta, atau di selesai cerita itu? Mungkin selesai cerita itu yang lebih tepatnya. Karena ayat itu bersambung sebenarnya. Tatkala sudah selesai cerita tentang penghuni neraka, sehingga doa kita semakin mendalam. Maka ketika sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Di sana kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari api neraka. Tapi kalau di setiap ayat pun meminta, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin seperti itu, dan semoga Allah Azza wa Jalla jamaah menetapkan kita di atas agamanya. Karena fitnah ini semakin dahsyat. Dan yang bakal kita jumpain terakhir, semoga Allah mematikan kita sebelum berjumpa dengan Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Barakallahu fiikum Ustaz. Kemudian kami panggil Ummu Malik, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban. Tafadhal. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiikum Ummu Malik. Nah. Ada 2 pertanyaan ya Ustaz. Siap. Yang pertama, itu sebenarnya hukum menuntut ilmu untuk anak itu ilmu agama atau ilmu dunia ya Ustaz? Maksudnya gini, anak kalau ada ketertarikan misalnya menjadi dokter, anak wanita nih Ustaz, itu kita belikan jalannya atau kita fasilitasi atau bagaimana? Karena anak kan dokter ya Ustaz ya, jadi tahu persis bahwa di pendidikan itu akan susah untuk istiqomah dengan hukum syar'i. Banyaklah hal-hal yang bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila anak laki-laki kita justru ingin menjadi ustadz gitu, itu nanti bagaimana dengan pekerjaannya ustadz dalam menafkahi anak istrinya? Apakah dalam berdakwah itu boleh menerima bayaran atau pemberian gitu ustadz? Nah, dan bagaimana dengan fenomena yang terjadi sekarang bahwa ada ahli ilmu yang dalam berdakwah itu malah berbayar, jadi ada tiketnya gitu Ustaz. Pakai tiket. Jadi untuk untuk ya itu sekelompok gitu ya Ustaz ya. Jadi pesertanya itu berbayar ya, katanya nanti untuk dakwah lah, untuk kemajuan dakwah. Tapi kan kita dengar juga dari ahli ilmu yang senior, bahkan di hotel-hotel pun sebaiknya jangan, karena dakwah itu kan sebaiknya di masjid, di tempat yang gratis dan bisa dimasuki oleh semua umat Islam. Jadi apakah itu tidak membuat pengelompokan gitu Ustaz? Subhanallah. Ya, barakallahu fikum Ummu Malik. Wah, barakallahu fiik Ustaz. Ya, ini pertanyaan yang menarik jemaah ya. Yang menarik tadi buat anak ucapan Ummu Malik sendiri, beliau adalah dokter dan beliau tahu susah untuk istiqamah menjalankan agama ini di apa itu di kampus atau ketika menjalankan profesi ini. Baiklah. Ana berangan-angan semoga ada yang mendengar dan merealisasikan angan-angan ini, dan kita berdoa memohon kepada Allah SWT. Kita ini mayoritas muslim di Indonesia.
Ya kita bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Ada 87,2 muslim di Indonesia. Kita tuh ingin sebuah perguruan tinggi, universitas yang Islami. Yang Islami. Bukan bicara kuliah perguruan tinggi Islam itu, universitas Islami itu semuanya adalah fakultas agama, bukan. Tapi dijalankan tuh aturan-aturan Islam di universitas ini. Yang laki-laki, dokter laki-laki, sekolahnya udah di kedokteran laki-laki. Yang perempuan di kedokteran perempuan. Kita perlu dokter perempuan, nah. Cuma untuk proses menuju ke sana, itu masih jauh dari arahan Islam. Maka kita ingin, apa yang kita butuhkan? Laki-laki sama perempuan, kita perlu perempuan jadi desainer umpamanya. Kita perlu insinyur perempuan mungkin. Kita perlu apa aja lah yang diperlukan dalam kehidupan ini. Khusus perempuan, kita bikin perempuan. Ustaz, apa itu tidak bias gender? Alhamdulillah. Anak sering ingatkan di Jakarta itu ada sekolah namanya Canisius, punyanya Katolik, berdiri tahun 29 atau 30 Masehi, sebelum ada Indonesia. Udah berdiri dan sampai hari ini. Mereka khusus laki-laki. Ini mau belajar, bukan mau pacaran anak-anak itu. Mereka mau belajar. Mereka mau membangun negeri ini. Setelah lulus mau nikah, cari itu perempuan. Yang laki cari perempuan, yang perempuan tafadhol. Tapi karena entahlah, kembali lagi nih, hati-hati kita dengan propaganda yang menyesatkan, yang menganggap bahwasanya ajaran Islam itu sudah nggak relevan, udah nggak bisa dipraktekkan. Ya, propaganda itu ada, ajakan ke sana ada. Dan kita udah dengar bagaimana penghuni neraka menyesali hal itu. Karena gara-gara mengikuti pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar yang menyesatkan. Dengan dalih macam-macam. Maka berdoalah kepada Allah agar kita dikasih hidayah untuk meniti jalan kebenaran. Jadi kalau bicara anak, bicara ilmu agama, wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib menuntut ilmu agama. Tapi kewajiban itu sampai mana? Enggak sampai jadi ustadz, enggak. Yang dia perlukan dalam kehidupan ini. Dia sebagai seorang muslimah, apa yang dia perlukan? Yang pertama tentunya masalah keimanan. Agar keimanan dia itu bukan ikut-ikutan. Tapi keimanan itu dibangun di atas keyakinan, belajar. Tentang rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, ya. Kemudian yang berkaitan dia seorang wanita, ada hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan wanita. Kapan wanita nggak boleh sholat, ya. Kapan dia wajib sholat, yang berkaitan dengan puasa dia. Itu wajib dia pelajari. Sehingga dia menjalani kehidupan ini berdasarkan sebuah keyakinan. Adapun yang ilmu yang mendalam itu, maka ini menjadi fardu kifayah. Nantilah tadi ustadz-ustadz yang mendalami ilmu tentang faraid, tentang pembagian waris umpamanya, tentang hukum muamalat yang detail. Kita orang-orang awam tanya. Ketika dia nggak tahu, ustadz hukumnya ini apa nih? Ketika ustadznya kasih jawaban, yang namanya kita nggak tahu, kita ikutin jawaban tersebut. Itu sebagai orang awam. Kalau bicara yang anak laki-laki tadi, ketika dia ingin menjadi ustadz, alhamdulillah. Karena kebutuhan kepada para pendakwah itu besar sekali jamaah. Jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta lebih. Berapa yang jadi ustaz? Yang mengajak orang kepada kebaikan. Dan berapa yang menjadi pengajak orang ke neraka? Jumlah ustaz sedikit. Maka ketika anak dimotivasi dan dia punya kecondongan sholat, motivasi. Terus nanti gimana? Ketika dia jadi ustaz, makan dari mana? Haibati fillah. Menuntut ilmu agama ini bukan untuk cari dunia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, la yatlubuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang tidak boleh dituntut kecuali untuk mencari keridhaan Allah, tapi dia mempelajarinya, dia menimbanya hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dari awal, jadikan ustadz untuk mengajak orang kepada kebaikan. Loh, nanti ma'isyahnya, ya kerja nanti. Jadi guru, digaji, alhamdulillah dapat gaji. Guru digaji guru itu. Dari zaman dulu, ya namanya ustadz, pengajar, ada gajinya. Baik itu gaji dari pemerintah, di masa para tabi'in, ya, kemudian para tabi'ut tabi'in. Itu biasanya para ustadz, para guru itu memang mendapatkan jatah dari pemerintah. Buat mereka, buat kehidupan mereka. Tapi ada yang tidak juga, nggak semuanya dapat. Lalu sebagian ulama bekerja, sebagian jadi pengajar. Kalau kita bicara pengajar, ya dia menyisihkan waktunya, dia belajar, maka dia dapat gaji dari sana. Tapi tetap niatnya adalah lillahi ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala. Jadi ingat, Ana pernah sampaikan mungkin salah seorang guru mengatakan, berdakwah ini seperti orang menggarap sawah. Orang menggarap sawah itu mau tanam padi umpamanya. Ketika dia membajak sawah, mencangkul sawah, kadang-kadang dia lihat ada ikan lele di sawah dia. Dia ambil, taruh di timba. Dia cangkul lagi, tahu-tahu ada belut, ambil. Tapi jangan lupa, tujuanmu adalah menanami sawah. Bukan cari belut, bukan cari ikan lele. Itu bukan tujuan. Maka bicara ikhlas adalah mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun uang yang didapat seorang ustadz, seorang guru agama yang mendapatkan gaji, mendapatkan uang. Terima uang itu bukan uang haram buat dia. Tapi jangan jadikan itu tujuan. Jangan jadikan itu tujuan. Baik, kalau tadi katakan bagaimana dakwah-dakwah kajian-kajian yang terbatas. Haibati fillah. Kita lihat sekolahan-sekolahan. Apakah di sekolah itu semua orang diterima? Tidak. Sekolah itu, umpamanya Ana hanya menerima 100 orang. Dengan biaya sekian. Apakah kemudian nggak boleh sekolah itu? Loh, gimana ini? Mengajarkan ilmu ngambil duit dari muridnya. Nah terus mau gimana? Engkau yang mau bayarin gurunya. Engkau yang mau bangun gedungnya. Engkau yang mau beli kursinya. Siapa yang mau bangun? Sebenarnya dalam semua masalah ini, niat tadi yang perlu kita kuatkan. Ketika seorang memang bangun sekolahan mau cari duit, engkau dapat duit. Tapi ketika membangun sekolahan, ingin memberikan pencerahan kepada umat, tujuannya itu. Tapi bayar, ya memang harus bayar. Kalau enggak, guru-guru siapa yang bayarin mereka? Meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya. Makanya ada sekolah-sekolah yang gratis. Karena ada bukan sekolah gratis berarti gurunya gratis, nggak dibayar. Gurunya tetap dibayar. Karena mereka tadi menyisihkan waktu mereka buat mengajar, ya, mereka punya tanggungan. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi tetap, kemudian tadi ada kajian yang berbayar seperti daurah umpamanya. Orang bikin daurah khusus untuk 100 orang. Berdaftar berbayar. Sama dengan sekolahan sebenarnya. Hukumnya sama. Kembali kepada niat. Loh Ustaz itu ngambil pendaftaran dari mereka. Loh memang kalau nggak mereka daftar umpamanya. Terus untuk nyetak bukunya, untuk ini semuanya. Dan kepentingan yang lain. Ustaz, kenapa dakwah kok nggak di masjid? Yang bilang dakwah nggak di masjid siapa? Dakwah di masjid di mana-mana. Tapi ada dakwah di sekolahan. Ada dakwah di gedung. Ada dakwah di hotel. Ada dakwah di pasar. Di mana-mana dakwah itu harus kita sampaikan. Maka tolong dibedakan antara dakwah dengan ngajar. Ini kadangkala ada yang mencampur adukkan. Karena memang di antara makna dakwah adalah ngajar.
Jadi di antara hak yang orang kita dakwain itu, ustadznya datang ke sana. Haknya para mad'u, para manusia itu, ustadznya datang ke sana. Tapi tugas para penuntut ilmu datang ke gurunya. Maka Nabi SAW itu datang. Nggak nyuruh orang musyrikin, sana undang Abu Jahal datang ke rumahku ini. Enggak, Nabi datang ke tempat-tempat mereka. Datang ke pasar, datang ke tempat kumpul orang-orang itu. Didatengin sama Nabi SAW. Ini salah satu kewajiban pendakwah untuk mendatangi orang-orang yang dia dakwahi. Kalau pendakwah itu sudah menuntut ilmu, ustadznya diam aja nih. Mereka yang akan datang ke ustadznya. Makanya kalau kita dengar bagaimana memuliakan ilmu, al-ilmu yu'ta ilaih. Ilmu itu didatengin. Iya, penuntut ilmu mendatangi ilmu. Tapi orang-orang awam itu ustadznya yang datang ke sana. Sampaikan. Maka kalau kita melihat seorang pendakwah itu harus melihat manusia itu tidak satu tingkatan. Macam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pertengahan. Ada yang nggak pernah tersentuh dakwah. Kalau bicara, boleh kan Ustaz kita bikin daurah di hotel? Siapa yang larang? Siapa yang larang? Oh, itu kan khusus, iya. Kita mau mendakwain orang khusus. Loh, yang awam-awam masjid. Kajian di masjid emangnya nggak ada? Banyak kajian di masjid. Maka kita itu melihat segmen yang kita dakwain itu harus pintar pendakwah itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada para sahabatnya tentang bagaimana mendakwain. Engkau lihat siapa yang kau dakwain. Ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, kata Mu'adz, yang kau dakwain pulang loh. Caranya harus seperti ini. Jadi cara itu mengikuti siapa yang kita dakwai. Bukan membeda-bedakan orang. Tapi orang itu memang berbeda. Ustadznya ini yang harus tahu. Yang belajar. Gimana mendakwain fulan. Jadi kalau bicara tadi. Ada yang mendakwain di hotel. Kumpulkan tuh orang-orang yang gak pernah datang ke masjid. Kalau yang sudah datang ke masjid. Jangan ke hotel udah. Masjid sana. Tapi ini orang-orang yang ke masjid gak mau. Kalau diundang umpamanya liburan ke hotel, mereka datang. Mereka itu memang biasa liburan ke hotel. Contohnya nih yang biasa hari Jumat, Sabtu, Ahad ke puncak ya, ke villa, ke hotel ini. Siapa yang dakwain mereka? Maka sekarang bagaimana orang-orang yang berangkat ke hotel ini didakwain. Sehingga liburan mereka lebih bermanfaat. Artinya mereka memang suka berlibur. Ustadznya datang bagaimana mendakwain mereka, bagaimana liburan mereka lebih bermakna daripada ke hotel, duduk-duduk, nggak ada manfaatnya. Gimana sekarang mereka ke hotel, pulang dapat ilmu dan dapat suasana yang menyenangkan yang memang mereka berangkat ke sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khairan. Kemudian kami panggil Al-Ukht Ayu, tafadhali. Al-Ukht Yuliza, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq wa barak. Naam, tafadhali. Begini Ustaz. Di Quran surat An-Nisa ayat 59 ini mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri kalian. Lalu di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat pemimpin-pemimpin yang mementingkan kepentingan pribadi. Maka bersabarlah hingga kelak kalian bertemu denganku nanti di akhirat. Ini apakah kita harus bersabar dan tetap taat kepada pemimpin atau ulil amri apapun keputusan yang pemimpin tersebut berikan selain perintah untuk melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz. Nah. Lalu kan di sini dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa
kelak kita akan bertemu dengan beliau di akhirat. Pertanyaannya, pertemuan yang seperti apa yang akan terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak? Apakah nanti kita akan ada golongan tersendiri? Oh, ini loh orang-orang yang taat dan bersabar dengan apapun perilaku pemimpinnya, Ustaz, yang bisa jadi menzolimi rakyatnya gitu. Nah, terima kasih, Ustaz. Nah, barakallahu fikum ya. Ya jemaah, ini yang mau jadi pemimpin, hendaklah mikir dulu. Kalau bisa sholat istikharah. Sekarang kan lagi masa pilkada ya. Pada kampanye semuanya, ingat yang jadi pemimpin setingkat desa, engkau akan ditanya tentang semua rakyatmu yang ada di desa sana. Ada berapa jumlah rakyat? Yang menjadi pemimpin tingkat kabupaten, bupati atau wali kota tuh akan ditanya jumlah rakyatmu 2 juta loh. Apa yang kau lakukan dengan mereka? Yang menjadi gubernur lebih berat lagi, puluhan juta yang dia pimpin. Dia bakal ditanya tentang bagaimana kepemimpinan dia. Yang kata Nabi SAW, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Yang jadi presiden Indonesia ada 270 juta yang engkau akan ditanya tentang mereka. Jadi bukan perkara yang mudah. Tugas rakyat. Tadi sudah dibacakan firman Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita wajib taat ya. Taat kepada pemimpin kita selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Gimana kalau pemimpin-pemimpin itu zalim? Pemimpin-pemimpin itu pilih kasih, mementingkan diri mereka sendiri. Ya, dalam hadis tadi yang disampaikan ya, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Fama ta'muruna?" Ini jelas nih. Dikasih tahu Nabi SAW memberikan informasi, kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang zalim. Lalu apa tugas kalian? Kata Nabi SAW, "Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum." Laksanakan kewajiban kalian. Laksanakan kewajiban kalian. Terus gimana hak-hak kita yang tidak diberikan? Kedzaliman yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat. Tas'alunallaha alladzi lakum. Kalian mau minta hak kalian. Kalau pemimpinnya tidak memberikan, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadangkala kita tidak melakukannya. Kita dizalimin, umpamanya ada perkara-perkara yang mungkar yang dikerjakan. Mungkin sebagian harta kita diambil, sebagian kebebasan kita direngut sama mereka umpamanya. Apa tugas kalian? Tas'alunallaha alladzi lakum. Kalian minta sama Allah hak kalian. Apakah kita sudah melakukan itu? Kebanyakan kita tidak. Yang ada hanya mengeluh. Kalau tidak mengeluh, ya mungkin dia akan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Berdoa minta sama Allah, tidak dilakukan. Engkau berpikir kekuatanmu. Mungkin dengan kekuatanku, aku bisa mengambil hakku. Yang ada engkau capek, engkau lelah, belum tentu engkau dapat hak. Tugasnya doa, minta sama Allah. Berapa hakmu yang diambil oleh pemimpin? Umpamanya. Berapa hartamu yang diambil oleh pemimpin? Ya, kita sebagai seorang muslim tatkala melihat kemungkaran, siapapun yang melakukannya tetap wajib amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara dan etika yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi tatkala kita tidak mendapatkan hak kita, engkau doalah. Doa lagi Ustaz. Subhanallah. Allah itu yang punya Indonesia. Nyawa semua orang di muka bumi ini di tangan Allah Azza wa Jalla.
Allah bisa mematikan mereka kapan Allah mau. Dan Allah yang memberi makan kepada 8 miliar manusia yang ada di muka bumi. Belum lagi binatang-binatang yang ada di muka bumi. Apa kemudian engkau gak yakin? Nih Nabi udah nyuruh kita. Lalu tadi yang ditanyakan tentang perjumpaan dengan Nabi SAW. Nabi itu ketika mengatakan kepada para sahabatnya, innakum satalqauna ba'di athara. Kalian akan mendapatkan tuh pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri mereka, yang pilih kasih ya. Makanya kalau kita ngelihat kadangkala di sebuah tempat, kalau bupatinya pulang nanti yang jadi pejabatnya umpamanya dari keluarganya mereka sendiri. Sampai-sampai ada istilah dinasti umpamanya di beberapa daerah. Nabi udah mengatakan itu. Kalian akan mendapatkan hal-hal seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Fasbiru, kalian sabarlah. Sampai kapan sabar? Hatta talqauni alal haud. Sampai kalian menjumpai aku di telaga Nabi SAW. Jadi kalau bicara perjumpaan dengan Nabi SAW, kalau kita sabar, kita bakal ketemu Nabi SAW di telaga. Dan semua kesusahan, kepenatan tatkala engkau melihat wajah Rasulullah SAW. Dan engkau minum dari telaga Nabi SAW. Selesai semuanya. Jadi orang tuh bersabar menghadapi kezaliman yang terjadi. Salah satunya yang membuat dia bisa bersabar. Aku dijanjikan sesuatu yang lebih indah dari dunia dan isinya. Insya Allah kita akan bersabar. Ya, dan sekali lagi bukan berarti kita membiarkan kemungkaran, kezaliman terjadi. Tetap kita berdoa memohon kepada Allah sambil berusaha untuk memperbaiki dengan tidak merusak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Tanya, bila kita ada niat umroh karena belum pernah umroh, namun ada saudara yang meminta pertolongan untuk biaya pendidikan anak-anaknya, mana yang harus didahulukan, Ustaz? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ketika umroh itu jadi sebuah kewajiban bagi engkau. Artinya ketika orang mampu dia wajib umroh. Lalu kita punya saudara, kerabat yang membutuhkan. Mana yang kita kerjakan? Kewajiban laksanakan. Membantu saudara. Ada membantu saudara itu yang jatuh wajib. Ketika kondisi mereka memang, kalau mereka nggak dibantu, ya mereka akan tersiksa, mereka akan mati mungkinnya nantinya. Tapi ketika kondisinya hanya untuk pendidikan, ya mungkin mereka juga bisa menunda. Kalau bicara umroh bisa ditunda, belajar pun bisa ditunda. Orang bisa homeschooling, bisa belajar. Seperti itu masih bisa dilakukan. Maka laksanakan kewajiban untuk berangkat umroh. Ketika kau punya kelebihan harta, kau bantu keluargamu. Sehingga seperti ini sebenarnya. Tatkala seorang itu punya kewajiban berangkat umroh. Dia sudah wajib, dia punya harta. Kau daftarkan, selesai. Ketika datang keluarga minta pertolongan, afwan, uangku nggak ada. Tapi kalau ada, aku akan bantu nanti. Jadi kondisinya kewajiban kita kerjakan menolong saudara, kita niatkan untuk menolong mereka. Dan subhanallah jemaah, tatkala engkau niat baik, insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita yang punya niat baik untuk membantu saudara kita. Dan sekali lagi, berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kerabat kita, kita lihat ada kebutuhan yang mendesak, ada kebutuhan yang tidak mendesak sebenarnya. Sehingga masih bisa ditunda. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz, izin ya. Surat Al-Kahf ayat 31 bahwa nanti di surga mereka akan duduk bersandar di dipan-dipan yang berbincang-bincang sesama penghuni surga. Yang saya tanyakan bagaimana kondisi perbincangan di dalam neraka? Apakah mereka bincang sambil disiksa sebelum mereka masuk ke dalam neraka? Sambil apa? Berbincang. Apa lagi? Mereka berbincang? Yang saya tanyakan, bagaimana kondisi perbincangan di dalam neraka? Mereka berbincang sambil disiksa atau sebelum mereka masuk ke dalam neraka mereka berbincang? Dan apakah jangan penghuni surga neraka bisa dilakukan oleh satu surga selama di dunia?
Afwan, yang terakhir lagi apa? Dan apakah perbincangan penghuni surga dengan neraka bisa dilakukan oleh suatu keluarga selama di dunia? Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, perbincangan penghuni neraka ini dimulai dari sebelum masuk neraka. Ketika mereka dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Dan tatkala mereka sudah di dalam neraka. Jadi terjadi perbincangan tadi sebenarnya. Kebanyakan tadi perbincangan yang kita bacakan ayat-ayatnya itu ketika mau masuk neraka, ketika mereka dilemparkan ke neraka, atau tatkala mereka sudah di dalam api neraka berjumpa dengan tadi tokoh-tokoh mereka. Maka disebut ketika mereka sudah dalam neraka, akhirnya mereka ketemu nih sama pemimpin-pemimpin mereka, atau bertemu sama tokoh-tokoh yang mereka ikutin selama ini. Jadi itu terjadi perbincangan dalam kondisi mereka disiksa kalau sudah masuk neraka, atau dalam kondisi mereka masih di padang mahsyar, itu juga terjadi perbincangan di antara mereka yang divonis masuk neraka. Adapun perbincangan dengan penghuni surga, apakah bisa kerabat itu berbincang sama kerabat mereka bersama keluarga mereka? Bisa. Insyaallah kita akan bahas nanti pada perjumpaan yang akan datang, mungkin perbincangan antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Barakallahu fikum, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir, Rogi. Kita masuk ke pembagian hadiah. Siap, kita akan masuk ke kuis jemaah. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama. Apa jawaban para tokoh dan pemimpin yang diikuti oleh para pengikutnya tatkala mereka disalahkan oleh pengikutnya nanti dalam neraka? Ini Mudafa, tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Jawaban mereka bagi yang masuk neraka terakhir, mereka akan berkata kepada Rabb-Nya, mereka yang telah menyesatkan kami, berikanlah mereka azab yang berlipat ganda. Itu pengikutnya. Jawaban mereka, jawaban mereka? Ya, pengikut. Jawaban yang masuk duluan berkata, kami tidak lebih baik dari kalian sedikit pun, dan rasakanlah azab karena kelakuan kalian sendiri. Nah, iya. Artinya mereka berlepas diri dari pengikut mereka. Para pemimpin itu, para tokoh itu berlepas diri dari pengikut-pengikut mereka, karena memang pada dasarnya nggak ada yang maksain mereka untuk ngikuti. Artinya kalian dibalas itu karena kerjaan kalian sendiri. Barakallahu fikum. Nah, baik. Pertanyaan yang kedua tentang apa ucapan penghuni neraka tatkala ditanyakan kepada mereka, apakah peringatan itu udah datang kepada kalian? Mereka mengatakan iya udah datang. Tapi kenapa mereka kok masuk neraka? Apa penyebab penghuni neraka masuk neraka? Padahal mereka udah ditanya nih, kalian datang nggak peringatan kalian? Kan mereka datang. Terus kenapa kalian masuk neraka? Apa kata penghuni neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata penghuni neraka. Iya, kata penghuni neraka benar sudah disampaikan kepada mereka peringatan. Tetapi sudah disampaikan kepada kami peringatan, tetapi mereka mendustakannya katanya. Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Begitu, Ustaz. Lalu setelah itu apa kata penghuni neraka? Sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyalanya.
Barakallahu fikum. Nah. Gitu, Ustaz. Iya, itu jawabannya. Mereka mengatakan andai kata kita mau dengerin aja. Lalu setelah denger mikir, kita nggak bakal masuk neraka. Jadi penghuni neraka itu menjelaskan kepada kita sekarang, mereka masuk neraka gara-gara mereka nggak mau dengerin, nggak mau mikir, maunya ikut-ikutan, ngikutin nafsunya. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan apa jawaban malaikat penjaga neraka tatkala penghuni neraka minta supaya diringankan azabnya, supaya malaikat penghuni neraka ini atau malaikat penjaga neraka ini berdoa minta sama Allah supaya diringankan azab mereka. Apa jawaban malaikat penjaga neraka? Tafadhali. Ummu Putri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Penjaga neraka berkata, sudah datangkah Rasul kepada kalian? Lalu mereka berkata, sudah. Maka berdoalah kalian sendiri. Doa orang kafir itu sesungguhnya sia-sia. Barakallahu fikum. Nah, jadi malaikat itu nyuruh tuh penghuni neraka doa sendiri. Mereka kan bertawasul nih, berperantara supaya malaikat yang doa. Tapi malaikat malah mengatakan kalian doalah sendiri. Karena azab ini disebabkan kelakuan kalian sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami agamanya dan menjalankan agama ini istiqamah sampai ajal menjemput kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan kepada Ustaz Ogi sebagai pembawa acara. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, kami sampaikan Ustaz Dr. Syafiq Riza, ulama LCMA hafizahullah, atas materi dan jawaban yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon maaf pada penanya yang tidak dibacakan pertanyaannya karena waktu yang sangat singkat dan pertanyaan yang masuk ke kami sangatlah banyak. Kemudian kami ingin pada para pemenang kuis hari ini untuk menghubungi kontak tertera pada poster pada poster kajian hari ini ya. Kemudian kami cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.